8 Kampung Distrik Piayai Kabupaten Dogiai gelar Musrenbang tahun 2023. Dogiai Kampung Yegeyepa, Tibaugi, Egipa, Ide 2, Ukagu, Deneyode, Apogomakida, dan Kegata Distrik Piayai Kabupaten Dogiai telah sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang 8 kampung dalam rangka rencana kerja pemerintah kampung tahun 2023 ini. Kegiatan tersebut diakhiri Kampung Ide 2 Distrik Piayai Kabupaten Dogiai, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022, ditemui Piayai TV. Kesempatan itu, mewakili 8 kampung, Kepala Kampung Ide 2, Martinus Kayame, mengatakan bahwa inisiatifnya sebagai pemerintah kampung siap menerima dan melanjutkan program yang telah dibahas Ketua Bamus Kampung bersama masyarakat agar berapa program prioritas tahun anggaran 2023 ini adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampung, kesejahteraan kampung dan sebagainya. Kesempatan yang sama, Ketua Badan Musyawarah Kampung Ide 2, Agustinus Kayame, mengatakan bahwa inisiatifnya kami sudah melaksanakan musyawarah kampung. Dilibatkan masyarakat dusun untuk bisa mengusulkan program sesuai dengan kebutuhan, keinginan mereka agar bisa dapat terlaksana tahun 2023 ini. Senada lagi disampaikan oleh Sekretaris Kampung Ide 2, Felix Kayame, mengatakan bahwa banyak program yang kami masukkan dan usulkan anggaran kampung tahun 2023 sepertinya pembersihan jalan tanah, pagar keliling kampung, lapangan terbang, lapangan sepak bola dan sebagainya. Kemudian pendamping tingkat distrik Piayai, Yusuf Makai, menegaskan bahwa dana desa kampung mulai dari proses perencanaan jika kepala kampung punya program 6 tahun sudah jadi setiap tahun mengadakan musyawarah kampung. Selanjutnya Musrenbang 8 kampung kami adakan serentak selama 2 hari dibagi 4 kampung sehingga hari terakhir ini Kampung Ide 2 sehingga hasil dari masuk dalam RKPK itu juga musyawarah yang libatkan dan hadirkan Ketua Bamus Kampung, Kepala Kampung dan aparat kampung setelah sahkan menjadi anggaran pendapatan belanja kampung APBK. Kemudian musyawarah kampung ini unsur-unsur yang harus dilibatkan sepertinya masyarakat asli dusun dan kampung. Kemudian kepala kampung menjadi tim pembuat RPJMK sehingga selama tahun 2021 lalu kita melanda virus COVID maka program yang sudah susun sebelumnya 6 tidak berjalan lagi. Karena banyak program pusat yang masuk sehingga mulai tahun 2023 baru bisa berjalan usulan program dari masyarakat. Katanya, kemudian kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pendamping distrik, kampung, mewakili kepala distrik Piayai, 8 kepala kampung, sekretaris kampung, 8 ketua Bamuskam dan tokoh agama, adat, pemuda, perempuan dan masyarakat serta tamu undangan lainnya. John Piayai Paimagai melaporkan dari Petogo. Kepala Kampung Martinus Kayame mewakili 8 kampung. Pada saat kami Musrenbang ini, kami ada usul khusus untuk distrik Piayai. Kami usul arana pendidikan, pembangunan kampung, dan lain-lain juga. Kami serahkan ke pemerintah kabupaten. Kami setiap dusun kita mengusulkan kegiatan pembangunan yang sesuai di dusun masing-masing untuk menjadi program kegiatan APBK tahun 2023. Hasil musyawarah rencana pembangunan kampung, kami sekretaris kampung 8 kampung distrik Piayai sudah kami tulis, sudah kami rekap, dan hasil itu kami sudah serahkan ke Ketua Bamuskam dan untuk selanjutnya diberikan kepada masing-masing kepala kampung. Terima kasih. Program-program yang kami sudah usulkan adalah di bidang pembangunan, yaitu
pembersihan jalan tanah, pembangunan aula kampung, pagar kampung, rehabilitasi lapangan terbang, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, kami usulkan beasiswa bagi anak-anak sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Bila anak-anak kami yang kami beri bantuan lewat beasiswa ini, bila selesai dari perguruan tinggi, boleh kembali ke kampung masing-masing untuk mendidik adik-adiknya di kampung, agar pendidikan anak-anak kami di Piaye ke depan bisa maju. Perencanaan kampung itu, setiap kepala kampung itu punya program, sudah 6 tahun itu sudah ada. Jadi setiap tahun itu ada musrembang. Apa musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan kampung itu ya perbandingan antara RPJM yang sudah programnya pemerintah dengan ada usulan baru dari masyarakat. Kalau memang ada usulan baru, biasanya ada revisi RPJM. Kalau ya tidak ada, mungkin ada perbedaan volume. Mungkin itu yang biasanya ada perbedaan volume. Macam pembangunan jalan yang sebelumnya diusulan di kepala kampung itu umpama tahun 2023 umpamanya 10 kilo. Berubah menjadi 12 kilo. Mungkin perubahan-perubahan itu yang biasa dibahas di musrembang dengan perubahan-perubahan jumlah penerima beasiswa atau mungkin jumlah stunting, jumlah untuk balita, jumlah orang yang penerimaan manfaatnya dulunya umpama 12 orang sudah bertambah jadi 16 orang. Itu biasa dibahas di musrembang. Musrembang kali ini kita karena masalah waktu dan jarak, kita adakan serentak 8 kampung. Kita adakan berapa selama 2 hari. Kita bagi antara 4 kampung. Kebetulan ini yang terakhir ini kampung Ide 2 ya sudah selesai. Hasil dari musrembang itu nanti masuk dijadikan laporan, namanya tuh RKPK. Itu melalui musyawarah juga, musyawarah intern Bamuskam dan kepala kampung dengan aparat. Setelah RKPK, setelah disahkan, RKPK itu nanti akan menjadi APBK. APBK itu anggaran belanja per kampung per tahun. Itu namanya anggaran perbelanjaan kampung APBK. Itu untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun kegiatan anggaran itu di kegiatan-kegiatan yang nanti akan masuk di APBK itu mulanya asalnya dari RKPK. RKPK itu dari musrembang yang sekarang ini. Begitu. Terkait dalam kegiatan musrembang itu yang paling utama itu adalah masyarakat asli. Masyarakat asli sejak usulan itu yang menerima, jadi dia yang tahu tentang apa yang saya butuhkan. Waktu kita penggalian gagasan untuk pembuatan proses 6 tahun program kepala kampung itu membentuk tim pembuatan RPJM. Itu penggalian gagasan itu di tingkat dusun. Jadi semua gagasan itu, sudah tertuang dalam RPJM selama 6 tahun. Mungkin selama ini dari tahun 2021 itu kita ada masalah virus konflik. Akhirnya program yang sudah 6 tahun yang sudah disusun itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program hak kelola desa itu terabaikan begitu karena program-program pusat banyak yang masuk. Jadi kegiatan kita yang kemarin tahun 2001 yang usulan-usulan mereka itu kebanyakan tidak kecuali mungkin air bersih, polides sama pendidikan itu yang jalan. Yang lain semua tidak jalan mungkin. Makanya untuk tahun ini mereka harap bahwa mungkin tahun yang kemarin yang tidak jalan prosesnya bisa berjalan lagi. Itu sebenarnya harapan masyarakat itu kebutuhan mendasar yang di kampung itu, karena memang kita ikut regulasi pusat yang memang begitu sangat
masalah konflik ini kan di pusat begitu rasakan, kalau kita di sini kan tidak begitu rasakan. Jadi kendala-kendala itu makanya kita punya usulan yang tahun 2022 lalu itu tidak jalan semestinya.